Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran secara daring ini, yang mana insya Allah pada pekan depan mungkin kita sudah mulai bertatap muka ya, karena kalian sudah ada jadwal kembali ke pondok. Nah, untuk kali ini kita masuk ke pembahasan ke bab 2. Pembahasan bab 2 di pembahasan yang kedua ini. Jadi kan dalam satu buku itu kan ada 6 bab ya, ada 6 bab. 3 bab di harusnya 3 bab di semester 1 dan 3 bab di semester 2. Nah, kali ini kita akan memasuki materi di bab 2 di materi yang kedua juga ya. Jadi insyaallah nanti persiapan buat UTS ketika kalian sudah kembali ke pondok gitu ya. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang Maudu'atul Qur'anil Asasiyatu. Pokok-pokok dasar Al-Qur'an. Apa saja pokok-pokok dasar Al-Qur'an itu? Langsung saja kita ke materinya ya. Karena kan di sini sebenarnya dia masih ada data konsep, masih ada tujuan pembelajaran, tapi ini saya nggak sampaikan ya. Jadi kita langsung ke inti, ke pokoknya saja, ke materi. Nah, untuk yang pertama, Maudu'atul Qur'anil Asasiyatu. Laqad tamayyaza kitabullahi ta'ala bisifatin wa khosais lam takun li kitabin samawiyyin siwah. Famin hadhil khosais. Nah, pokok-pokok dasar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah, kitab suci Allah yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab samawi lainnya. Nah, kemarin kita sudah bahas kitab samawi itu adalah kitab-kitab yang 4 itu ya. Taurat, Zabur, Injil, kemudian apa lagi? Ya. Nah, itulah kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Meliputi sifat dan kekhususannya yaitu. Nah, berarti kan di sini kita membahas tentang sifat-sifat khusus atau kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Yang pertama yaitu annahu kalamullahi wahdah. Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah firman Allah, perkataan manusia. Perkataan Allah ya, bukan perkataan manusia. Nah, yang kedua, at-taysirul tilawati wal hifdz wal fahm wal amal. Mudah dibacanya Al-Qur'an itu adalah mudah kita membacanya, wal hifdz dihafal, difahami dan diaplikasikan atau diamalkan. Berarti mungkin untuk kitab-kitab yang terdahulu itu untuk membacanya pun susah mungkin ya, karena kan saya belum pernah baca ya, belum tahu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, al-i'jazu bi kulli anwa'ihi al-balaghi wa tasyri'i wal mawdi'i wal ilmi. Al-Qur'an itu memiliki unsur mukjizat yang dapat melemahkan orang-orang manusia dari semua aspek yang meliputi unsur balaghah. Jadi mukjizat atau melemahkan orang-orang itu, melemahkan orang yang tidak beriman, yaitu dengan menghadirkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu banyak balaghahnya ya, sastra balaghah atau gaya bahasa yang luar biasa ya, wa tasyri'i dan syariat-syariat, pembentukan hukum, wal mawdu'i wal ilmi ya, kemudian hukum, tema dan keilmuan, atau wal mawdu'i wal ilmi. Maksudnya kan di sini itu dijelaskan di sini tema dan keilmuan, atau bisa disebut juga wal mawdu'i, yaitu yang dia tematik. Jadi dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang sholat, ya kan, sholat, wudu. Nah, wal ilmi itu secara ilmiah, maksudnya kan seperti ilmu-ilmu tentang reproduksi, pencernaan gitu. Maksudnya di sini ya. Jadi mungkin kalau kita ganti, ini bisa kita ganti yang tematik
tematik itu ya tadi ya, seperti sholat, wudhu, nah, atau keilmuan atau ilmiah, secara ilmiah. Jadi dalam Al-Quran kan ada yang bahas tentang pencernaan juga, ilmu-ilmu ilmiah, ada yang bahas ilmu-ilmu yang tematik atau tentang sholat gerakan gitu ya. Nah, kemudian al-hududu ala maril usuri wal ajyal ya. Yaitu Al-Quran kekal abadi sepanjang masa, kekal perjalanan masa, perjalanan generasi-generasi, setiap generasinya itu dia tidak akan berubah, jadi kekal. Kemudian yang kelima, asyumul likulli manahil hayatil insaniyah fahuwa kitabullahuddin wad dunya aidan. Nah, Al-Quran juga mencakup segala aspek kehidupan manusia, yaitu Al-Quran yaitu kitab atau pedoman beragama dan hidup di dunia. Ya. Jadi Al-Quran itu meliputi persoalan-persoalan atau yang mengatur urusan kita di dunia, aspek-aspek dalam kehidupan, kemudian juga mengatur tentang agama dan dunia juga. Ya, jadi kita jangan khawatir dengan pedoman kita, kan sudah jelas sekali ya. Pegangan hidup kita, pedoman hidup kita itu Al-Quran. Nah, maksudnya di sini wal nataqif huna waqfatan basyitatan ma'al khususiyatil khamisah ala wa yashmuli sumuliyatul Qur'an allati tashtami ala mawdu'ati katsiratin sa'alqiya ba'daha insyaallah fama ba'da. Maksudnya di sini adalah jadi kita tidak berhenti sampai di sini ya. Nah, kita bahas tentang kekhususan atau keistimewaan pokok-pokok dasar Al-Qur'an yang kelima ini. Ala wa yashmulatil Qur'an, yaitu di dalamnya banyak meliputi tentang pokok-pokok yang sangat banyak. Sa'ulqiha ba'daha. Maksudnya di sini saya ya sa'ulqiha seperti hitobah kan. Jadi akan saya persembahkan gitu loh. Saya akan bahas atau ustazah akan bahas sebagian daripada pokok-pokok ajaran Islam yang termuat di dalam poin yang kelima ini gitu. Nah, apa saja? Yang pertama, belum. Di sini langsung ke sini juga ya. Afan. Ini harusnya belum. Ya, kita bahas ke sini dulu. Lam yakiful Qur'anul Karim 'inda wahidin min jawanibil insaniyah, bal innahu tahaddatsu bimawdu'ati i'jaziyatin badi'atin an kull jawanibul lati yahtajul insanu ilaiha wa khasaisu fil jawanibid dihniyati wa ta'abbudiyah. Lidzalik tahaddasal Qur'anu fi mawdi'atil katsirati minha arkanul Islam wal iman wa da'wati ila Allah wal jihad wal amal wal insani wal alaqatil akhlaqiyah wal insanul alaqatil ijtimaiyah tanzimul alaqatil maliyah wat tijarah waz ziraah was sinaah wal alaqatul qadaiyah wal alaqatis siyasiyah wal amah al ulum wal funun wad diyanat wal qisas wat tarikh wallazi sa'ridu lakum ba'dal mawdu'at asasiyah katsalik. Nah, maksudnya di sini Al-Quran itu tidak hanya sebagai pedoman hidup manusia saja, tetapi di sisi lain Al-Quran juga sebagai atau menjelaskan atau membahas tentang pokok-pokok kekhususan tema kemukjizatan yang sangat luar biasa dari segala aspek yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, maksudnya di sini mukjizat memberikan keindahan juga apa yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan begitu tema pembahasan Al-Quran, jadi pokok terkhusus pembicaraan perihal tentang agama dan ibadah. Nah, di sini dijelaskan juga khusus ya, apalagi di samping itu di dalam Al-Quran itu mengkhususkan banyak sekali pembahasan, khususnya di sini tentang agama dan ibadah. Dengan begitu, tema pembahasan atau pokok pembahasan Al-Quran ialah sebagai berikut. Apa saja? Banyak ya. Pertama ada rukun Islam, rukun iman, terus mengajak kepada Allah SWT, jihad, beramal, akhlak, berinteraksi sesama manusia, muamalah antar manusia, antar sesama.
Kemudian akhlak berinteraksi secara masyarakat, berarti ilmu-ilmu sosial ya, bagaimana caranya kita bergaul atau turun di antara masyarakat, bagaimana hubungan kita antara masyarakat, terus kemudian mengatur tentang keuangan, berdagang, tijarah, bercocok tanam, ya, produksi, industri ya, putusan hukum, peradilan seperti itu, kemudian politik umum, keilmuan, agama, kisah-kisah dan sejarah. Nah, di bawah ini adalah bahasan utama di dalam Al-Quran. Apa saja yang paling utama? Misalkan tadi dibahas atau aspek-aspek dalam kehidupan manusia itu banyak. Tetapi di sini akan lebih diperinci atau dikhususkan lagi pembahasannya. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada al-aqidah. Yatahaddatsul Qur'anu bi bayanin haqiqatin. Yatahaddatsul Qur'anu bi bayani haqiqati tauhidillahi bi suratin wadihatin. Wadzalika bi bayani zatihi wa asma'ihi wa sifatihi jalla jalalahu wa bayanu sairu arkanil sairi wa bayanu sairil arkanil imani. Arkanil imanil sittah. Kunnal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qada'i wal qadar kay yash'ural insan bi ruqubatillahi ta'ala lahu fi jami' aqwalihi wa af'alihi fayuladu fi nafsihi unsurun naqdi dzatiyyi wal muhasabati dzatiyyah wa min thamma fal muslimu yukhlisullahi fi amalihi wa yukhlisullahu fi ibadatihi wa yaltazimu bi awamirillahi wa yajtanibu bi nawahiyahu. Yang pertama yang dikhususkan atau yang dibahas itu ya tentang akidah. Al-Quran membahas perihal tentang mengesahkan atau mewahidkan Allah dengan gambaran yang sangat jelas, yaitu apa saja, menjelaskan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan menjelaskan rukun-rukun iman yang 6, apa saja? Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, pada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya, agar manusia selalu merasa diawasi dalam segala ucapan dan perbuatannya. Ya, manusia tuh ketika kita sudah beriman, kita menanamkan iman kita, iman yang 6 itu, maka itu tujuannya agar kita semua atau manusia itu merasa kalau kita sedang diawasi dalam segala ucapan kita, perbuatan kita. Ya, kita diawasi terus kan dalam kehidupan kita itu selalu ada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ya, malaikat raqib atid. Diawasi oleh Allah dengan perantara para malaikat tersebut. Jadi kita ya harus hati-hati dalam kehidupan. Ya, harus selalu was-was begitu. Dengan demikian akan lahir dalam jiwanya sifat introspeksi diri. Jadi ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hadir dalam jiwa kita itu introspeksi diri. Ya, kita yang selalu menilai diri kita. Jadi bukan kita yang menilai orang lain, mengintrospeksikan orang lain, tetapi kita selalu introspeksi, berbenah diri, memperbaiki diri. Ya, dan merasa mawas akan mengkritik diri sendiri gitu. Daripada mengkritik orang lain, mending mengkritik diri sendiri. Nah, beribadah secara ikhlas karena Allah dan berjanji akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itulah akidah. Jadi ketika kita menanamkan akidah yang benar, akidah yang lurus, iman kita yakin kepada Allah, bahwasanya kita itu sedang diawasi loh setiap harinya. Nah, maka akan muncul dalam jiwa kita, akan hadir dalam jiwa kita, oh, saya sedang diawasi nih, berarti saya harus bagaimana? 100 was-was diri, kemudian selalu introspeksi diri, ya, bukan terlalu mementingkan atau melihat atau menilai orang lain gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, syariat as-syari'atu. Nah, as-syari'atu yatadammanul Qur'anul Karimu tasyri'an kamilan li mukhtalifi nawahil hayah.
fayashmulul ibadati wal muamalati wal uqubati wasiyasiyatil kharijiyah wa muahadiyatis silmi wal harbi wal hiyadi wasailil anzimatil lati yaqumu 'alaiha al mujtama'u wa yatasifa hadha tasyi'ul qur'aniyah bi sifataini ra'isataini wa huma apa saja? Yang pertama, kita jelaskan dulu, Al-Quran itu mencakup syariat-syariat yang sangat sempurna bagi siapa? Bagi segala bentuk metode kehidupan. Nah ini, dalam aspek kehidupan kita itu, Al-Quran itu adalah mencakup atau meliputi syariat berbagai macam syariat dari berbagai segi arah, ya, dari berbagai arah. Yang meliputi apa saja? Ibadah, ya, muamalah, hubungan antar sesama, putusan hukum, peradilan, politik luar, kerjasama dengan politik luar, perjanjian damai, ya, persekutuan, kemudian perang atau netral. Jadi kan di sini ada politik luar negeri dan ada perjanjian bersama orang-orang luar, kemudian perang atau netral, dan segala bentuk tatanan undang-undang yang diberlakukan oleh masyarakat. Syariat Al-Quran memiliki dua sifat asas. Yang pertama, al-umumiyatu wa daimumah walihada ja'alahu Allahu lin-nasi kulluhum walil alamina dusturan hadiyan wa syafian. Yang kedua, wajalahu khalidan daiman ala marri zamani wal ajyal fal qur'anu dusturun syamilun wa safahu munazzaluhu wa huwa rabbul alamin bi annahu tibyanun likulli syai' faqad hatabahu ar-rasul al-munazzalu alaihi biqaulihi apa? Wa nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa min huna yattadih lana kamalul qur'ani fi hidayatihi wa izamatihi balaghatihi wa uslubihi waliza fa inna 'alaina dawama tilawatihi wa fahmihi ma'a kauni amali bihi min akadil faraidihi. Jadi sifatnya itu yang pertama ada sifat yang umum, dia kekal abadi juga. Dengan demikian Allah SWT menjadikan Al-Quran itu sebagai undang-undang, petunjuk dan obat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Nah, tibyanan di sini maksudnya tibyanan bisa obat, juga bisa diartikan bahwasanya Al-Quran itu dia menjelaskan segala sesuatu di dalam isinya, gitu. Yang memperjelas sesuatu. Kemudian yang kedua, langgeng. Maksud langgeng di sini kan sama ya. Al-Quran itu dia kekal abadi selalu sepanjang perputaran zaman, generasi, masa. Dan Al-Quran adalah tatanan undang-undang atau pedoman yang sangat sempurna yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan penjelasan bagi segala sesuatu. Nah, itu ya tadi tibyana itu penjelas. Allah Subhanahu wa taala berdialog atau berfirman dengan utusannya yang mendapatkan wahyu. Nah, berfirman yaitu apa? Firman-Nya ini ya. Wa nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, kita lanjut ke sini ya. Nih. Artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan sudah tentang kesempurnaannya Al-Quran tadi, kamalul Quran sebagai petunjuk dan agungnya sastra bahasanya. Maka wajib bagi kita kaum muslimin selalu membaca, memahami, dan mengamalkannya sebagai bentuk penunaian kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kemudian yang slide ke-7, yang ketiga itu tentang al-akhlaqul islamiyah, ya. Tentang akhlak Islam. Arafna anna akhlaq hiya sajaya wa an alimal akhlaqu wal ilmu allazi yabhasu fi sulukin natiji anis sajaya wal gharaiji dirasatan wa taqwiman wa sa'adatul insan ni fi dunyahu wa akhirahu la takunu illa bisulukin sawa mustaqimin rasyid
yasduru an sihatil idraki wa dhakihi. Wala takun nasihatul idraki wa salamatus suluki illa an aqidatin sahihatin. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fakullu man istaqra'ul ahwalul alam wajadal muslimina ahadda wa ashad aqlan wa annahum yanaluna fil maddah al-yaysira min haqa'iqil ulum wal a'mal ad'af ma yanalu ghairihim min qurunil wal ajyal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa akhlak adalah sifat alami atau karakter yang ada pada diri kita, ya. Dan ilmu akhlak ialah ilmu yang membahas tentang perilaku atau perbuatan atau tingkah sikap yang timbul dari sifat alami dan naluri secara riset atau evaluasi. Kemudian, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu tergantung perilaku lurus dan cerdas yang timbul dari sahihnya pengetahuan dan kecerdasan. Jadi, kebahagiaan kita itu selama hidup di dunia itu tergantung perilaku sifat kita, ya, perbuatan kita selama hidup bermuamalah, kemudian hidup secara pribadi bersama orang lain, masyarakat dan sebagainya. Dan tergantung juga tentang ilmu pengetahuan dan kecerdasan, ya. Sedangkan sahihnya pengetahuan, benarnya ilmu itu, pengetahuan itu dan selamatnya perilaku dari hal yang jelek itu timbul dari akidah yang sahih, yang lurus, yang benar. Ibnu Taimiyah berkata perihal ini, setiap peneliti yang meneliti perilakunya orang alim, mereka menemukan orang muslim tajam dan cerdas akalnya, dan di dalam waktu yang singkat mereka menemukan lebih banyak hakikat ilmu dan amal dibandingkan ketika mereka meneliti selain orang muslim meskipun memakan waktu yang lama. Jadi di sini selalu dijelaskan bahwasanya al-adabu qabla ilm, ya. Jadi perilaku dulu, adab dulu, akhlak dulu sebelum ilmu. Terkadang orang alim ulama yang dia ilmunya banyak tetapi ada juga yang akhlaknya kurang, ya, dan sebaliknya. Dan yang lebih bagus lagi itu apabila akhlaknya baik, ya ilmunya juga banyak, bagus gitu, ya. Tapi yang lebih jelas, yang paling utama adalah akhlaknya terlebih dahulu, gitu. Nah, ini ya. Inna muqarranatil basyitati bainal akhlaqil islamiyyah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihil kiram radhiyallahu anhum ajma'in wa bain akhlaqis basyriyah anzak litadullu dhalalatu wadihah kam kana al-mujtama' al-islami sa'idan bi akhlaqihi wa kam kana mujtama'at basyriyah syaqiyah bi akhlaqiha wa kam asbahatil insaniyatu sa'idah hina istadhalat bi dhalalil islamil aqidatan wa akhlaqan. Perbandingan kecil antara akhlak Islam nih, bainal akhlaqil islamiyah, ya, akhlak Islam yang dianut oleh Rasulullah beserta para sahabatnya dengan akhlak yang dianut oleh masyarakat biasa pada waktu itu. Nah, ini perbandingan kecil. Apa perbandingannya? Perbedaannya tersebut sebagai dalil jelas bahwa banyak masyarakat Islam bahagia sebab akhlak perilaku mereka. Sebaliknya, banyak masyarakat yang tidak memakai akhlak Islam justru celaka akibat perilaku mereka. Nah, jadi pada waktu itu ada sebagian masyarakat yang mengikuti akhlaknya Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak atau ingkar, tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Maka yang mengikuti dia termasuk orang yang beruntung dan hidupnya bahagia. Tetapi bagi yang tidak mengikuti, maka dia merugi dan hidupnya tidak bahagia. Dan banyak umat manusia bahagia ketika mereka bernaung di bawah naungan akidah dan akhlak Islam. Ini secara hakikat. Mungkin ada juga orang yang merasa, walaupun saya tidak berakhlak Islam, saya bahagia. Ya, itu mungkin secara lahir, tapi secara batin, secara sejatinya mereka itu tidak bahagia. Ya, jadi yang bahagia adalah orang kita semua yang mengikuti akidahnya Rasulullah dan akhlak Islam. Begitu. Nah, kemudian am yahsibu talibu annahu yadrusu hadhil awraq liyaqraha wa yastadhkiraha wa yastaw'ibaha thumma yusibaha fil qawalib ta'ti qariban minal asl liyahuzu ala akbari rakmin minad darajat duna an yakuna lahu min nur hadhil qim
أو فر النصيب إن الأخلاق هي العقيدة والسلوك وهذا الإنسان من هذين الركين بقدر ما يرسخ في نفسه من قوة العقيدة وأحسن ترجمتها إلى سلوك المعرفة إنارة الطريق الأمام العقل والروح لتكون النية الخالصة لله جلاله ولتعبد السبيل للسالكين للتعيم الخيرية في النفس والمجتمع. Ya, jadi di sini maksudnya siswa atau kita semua santri itu belajar tentang pembahasan aurok itu tadi ya. Pembahasan itu untuk dibaca, kemudian diingat ya, direnungi, diresapi ya. Kemudian semoga dalam hatinya itu hadir lebih dekat dengan Allah, lebih kembali ke hakikatnya ya, ke akhlaknya. Nah, di sini juga akhlak adalah perwujudan dari akidah dan perilaku. Peran manusia dalam akidah dan perilaku tergantung ketetapan dan kekuatan akidah yang ada di dalam hatinya. Maka semakin kuat akidahnya, semakin bagus akhlak dan perilakunya. Sebaliknya, semakin lemah akidahnya, maka semakin jelek juga akhlak dan sikapnya. Umat manusia kini terpanggil untuk ikut andil dalam membangun perilaku agar sesuai dengan akidah salimah yang lurus, selamat. Akhlak Islam dan perilaku Islami sebagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita dan Allah SWT memujinya dalam firman-Nya. Ini ya firman-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini lanjutannya atau ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sebaik-baiknya berzikir itu kapan? Ketika kita telah selesai melaksanakan salat tahajud atau istighfar ya. Beristighfar yang baik itu ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi sepatutnya dianjurkan bagi kita untuk meneladani perilaku atau akhlaknya Rasulullah. Nah, kemudian di sini juga liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Tadi dalam surat Al-Qalam juga wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Siapa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terakhir, maka dengan begitu hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah agar dapat hidup dengan baik, ya, hidup dengan senang, selamat, dan hendaknya pula menjauhi apa yang dilarang bagi kita agar terhindar dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu ya. Intinya pada pertemuan kali ini yaitu tentang bahas pokok-pokok dasar yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sebenarnya tadi kan, cuma yang dijelaskan atau diperinci ya. Mungkin ini yang lebih utama daripada yang lain, yaitu yang pertama tentang akhlak, kemudian syariat, yang pertama tentang akidah, kemudian yang kedua tentang syariat, yang ketiga tentang akhlakul islamiyah. Nah, itu 3 poin pokok utama yang harus kita selalu pelajari. Nah, begitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan, yaitu tatap muka ketika kalian sudah di pondok ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Mungkin mohon maaf bila masih banyak salah-salah dalam menjelaskan ataupun dalam mengharokati ya, ataupun dalam membaca teksnya. Saya mohon maaf, dan intinya semoga bermanfaat bagi usaha juga yang masih belajar, dan bagi kalian juga yang ingin selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Akhirul kalam, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.